Shalom, selamat pagi, selamat bergabung kembali dengan Menara Doa Pagi setiap jam 5 pagi. Mari kita cari Tuhan lebih dahulu, maka Tuhan akan menambahkan segalanya. Mari kita siapkan hati dan waktu kita datang kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat tayangan ini. Tuhan terus berkarya, memberkati dan memakai kami semua tim yang ada. Tuhan kuduskan, Tuhan urapi, Tuhan layakkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan jadikan tayangan ini berkat bagi yang menyaksikan, dikuatkan, disembuhkan, dipulihkan, disegarkan. Karena dalam hadirat Tuhan ada pemulihan, ada kesembuhan, ada mujizat, ada berkat kebaikan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kami percaya Engkau Bapa yang senantiasa mengasihi setiap kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Amin Tuhan. Engkau yang mengerti setiap tetesan air mata kami Bapa. Amin. Terima kasih Tuhan. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak Kau pandang bentuk dan rupaku. Kau mengasihi kami Tuhan. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku Melewati awan yang kelabu Tuhan Yesus. melewati awan yang gelap. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Menyatakan Kau Bapa yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau sungguh baik. Kau Bapa kami yang baik Tuhan Yesus. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak Kau Pandang bentuk dan rupa, Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati awan yang kelabu Tuhan. melewati awan yang gelap. Kau yang Buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang
di bahasa tetesan air mata tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik, kau sungguh baik. Sebab kau Bapa kami yang baik Tuhan, sebab kau Bapa-Ku yang baik, Engkau sungguh baik. Sungguh besar setiamu dalam setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Amin Tuhan. Bapa, Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. ajarku selalu hormatimu Tuhan. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Yes Tuhan. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa ya Tuhan. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Mari sembah Tuhan. Engkau baik. Rancangan-Mu yang terbaik bagi kami. Kau mengasihi Rencana-Mu kami. indah bagi kami Kau Tuhan. memelihara kami. Terima kasih. Kau Bapa yang Kami baik. bersyukur. Bapa Terima sahabat kasih. kami.
Yesus Tuhan, penolong kami. Oh Bapa, ajar kami hormati-Mu, ajar kami mengikut-Mu, Yesus Tuhan. Kami sembah, segala pujian bagi-Mu. Sebab Kau baik, Kau baik, Yesus mulia, mulia. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kau beri setiap yang kami pinta, Bapa yang baik. Engkau kekal selamanya Tuhan. Amin Tuhan. Terima kasih. Amin Tuhan. Bapa, Kau beri yang ku pinta, Saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Bapa, Kau beri yang ku minta. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami diberkati dengan firman Allah. Berbicaralah Tuhan, oleh kuasa Tuhan dan roh Tuhan, menghidupkan firman Allah. Sehingga kami semua memahaminya dan menjadi pelaku firman Allah. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin. Shalom Bapak Ibu yang saya kasihi. Hari ini kita diberkati dengan tema, di hadirat Tuhan ada pemulihan. Di hadirat Tuhan ada pemulihan. Apa arti di hadirat Tuhan? Artinya adalah kehadiran Tuhan akan memulihkan keadaanmu. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit bisa disembuhkan. Hadirat Tuhan menggambarkan kehadirannya nyata dalam hidup kita. Jadi ketika kita menyembah seperti tadi, kita merasakan kehadiran Tuhan nyata dalam diri kita. Ketika beribadah di gereja, beribadah di kumpulan-kumpulan, ketika kita berdoa, berdoalah sungguh-sungguh
merasakan Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kita. Saat saudara merasakan kehadiran Tuhan dalam hatimu, maka engkau dikuatkan. Kadangkala kita nggak tahu bagaimana cara Tuhan menguatkan kita. Kita kadang nggak tahu bagaimana cara Tuhan memberi kita kesembuhan. Tetapi itu adalah bagian Tuhan. Itu adalah pekerjaan Tuhan. Yang penting imani. Kehadirannya itu memulihkan. Alkitab mengatakan setiap orang yang berjumpa dengan Tuhan ada kebaikan bagi dia. Orang yang kusta ditahirkan. Orang yang buta dicalikan. Bahkan orang yang mati bisa dibangkitkan. Ada banyak kisah-kisah di Alkitab. Kebaikan-kebaikan yang diterima orang saat orang itu berjumpa dengan Tuhan. Allah kita itu roh. Roh Tuhan ada dalam hatiku. Roh Tuhan ada dalam hati saudara. Sehingga yang paling penting ketika beribadah, ketika berdoa, ketika menyembah, kita fokus kepada Tuhan yang roh ada di hati kita. Tuhan itu tidak jauh dari kita. Tuhan itu ada dalam dirimu, ada dalam diri saya. Alkitab berkata, tubuh kita adalah bait suci Allah. Bait roh Allah yang hidup ada dalam diri kita. Hanya sering sekali kita kurang sadar adanya Tuhan dalam diri kita. Maka kita katakan berkata, aku ini kesepian, aku ini kesendirian, aku menghadapi sendiri. Sesungguhnya saudara dan saya tidak pernah sendiri menghadapi masalah. Kita aja kurang sadar, kita kurang peka bahwa Tuhan ada bersama dengan saya. Ingat dia berkata, dia adalah Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Ibrani 13 ayat 5 berkata, sekali-kali aku tidak pernah membiarkan engkau, sekali-kali aku tidak pernah meninggalkan engkau. Sering sekali ketika kita punya persoalan, sakit penyakit, kekurangan uang, masalah keluarga, kita merasa terpojok sendiri. Kita merasa berkata, aku ini sendirian, aku ini gak ada yang menemani aku, tidak ada yang mengerti aku. No, ada Tuhan Yesus yang berkata, aku tidak pernah meninggalkan engkau, aku sekali-kali tidak pernah membiarkan engkau sendirian. You are never alone. Engkau tidak pernah sendirian. He is Immanuel, Allah yang menyertai kita. Hari ini saya akan membacakan firman Allah, Yeremia 33 ayat 6 sampai kepada ayat 9. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan. Dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel dan akan membangun mereka seperti dahulu. Ayat 9, Yeremia 33, aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Dan aku akan mengampuni, ayat yang ke-8. Dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Yeremia 33 ayat 9. Dan kota ini akan menjadi pokok kegirangan, ternama, terpuji dan terhormat bagiku di depan segala bangsa di bumi yang telah mendengar tentang segala kebajikan yang kulakukan kepadanya. Mereka akan terkejut dan gemetar karena segala kebajikan dan segala kesejahteraan yang kulakukan kepadanya. Saudara, dalam Yeremia 33 ayat yang ke-8 dikatakan, aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Cerita ini adalah bagaimana orang Israel melakukan kesalahan. Mereka berdosa, mereka melanggar titah Tuhan. Akibatnya mereka mengalami yang namanya pembuangan. Mereka terdampar, mereka sampai ke Mesir 400 tahunan lebih. Mereka 70 tahun di Babel. Mereka mengalami banyak sakit penyakit. Mereka banyak mengalami kemiskinan, kesusahan. Bahkan ada kutukan ketika mereka mau melawan Tuhan. Tetapi perhatikan baik, Tuhan mengasihi umat Israel. Tuhan bahkan berkata, mereka adalah biji bola mataku. Hanya orang Israel itu keras hati, tegar tengkuk, kepala batu. Apa yang dititahkan Tuhan mereka tidak lakukan. Mereka menyembah Baal-Baal, mereka menyembah patung-patung, mereka menyembah anak lembu emas. Mereka bersungut-sungut, mereka bersundal, mereka memberontak, mereka mau ingin menyalahkan Tuhan, menyalahkan Musa. Saudara, orang Israel ini
sangat banyak dosanya. Ingat, akibat dosa itu bisa mengalami kehancuran, sakit penyakit. Alkitab katakan upah dosa adalah maut. Jadi jangan suka berbuat dosa. Anak Tuhan Yesus sesungguhnya tidak mau berbuat dosa. Tidak mau. Kalau anak Tuhan Yesus masih mau berbuat dosa, itu berarti ada yang tidak benar dia punya Tuhan Yesus di hatinya. Kalau di hati saya punya Tuhan Yesus, ciri saya adalah yang pertama tidak mau berbuat dosa. Bukan tidak bisa. Tidak mau. Kemauan saya adalah hidup benar dan suci dan kudus di hadapan Tuhan. Tetapi bisakah saya jatuh dalam dosa? Bisa. Tetapi saya tidak akan nyaman ketika saya berdosa. Saya akan gelisah ketika saya berdosa. Sama dengan ikan ketika hidup di darat, dia akan menggelepar. Dia nggak bisa hidup di darat, dia harus hidup di air. Dia harus butuh air. Demikian juga anak-anak Tuhan. Dia harus hidup dalam kekudusan dan di dalam kebenaran. Ketika saudara berbohong, ada gelisah hatimu. Itu tandanya kita anak Tuhan. Kalau saya berbohong, saya nonton pornografi, saya tenang-tenang, merasa tidak gelisah, merasa saya tidak berdosa, itu yang salah. Nah, orang Israel ini, saudara, mereka berdosa dan berakibat mereka banyak mengalami sakit penyakit, luka batin, hati yang remuk, hati yang hancur, mengalami kemiskinan, kesulitan makanan, banyak hal yang mereka alami. Tapi Tuhan bernubuat, Tuhan menyampaikan nubuatannya, bagaimana Israel akan dipulihkan melalui Nabi Yeremia. Allah memakai Nabi Yeremia agar Israel umat Tuhan jangan putus asa. Ada harapan, ada pemulihan, ada rencana Tuhan untuk memulihkan, menyehatkan, membangun kembali Yehuda dan Yerusalem. Reruntuhan-reruntuhan akan dibangun kembali. Percayalah hari ini pun. Kalau mungkin engkau melihat ada dosamu, ada kesalahanmu, datanglah kepada Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jikalau kita mengaku dosa dan kejahatan kita, Ia setia dan adil menyucikan kita dari segala dosa dan kejahatan kita. Tidak ada dosa yang tidak diampuni. Jikalau kita mengaku, kalau kita berkata, Tuhan ampuni aku kemarin nonton pornografi, ampuni kemarin aku berbohong, ampuni kemarin aku tamak, aku akhirnya egois, ampuni aku bertengkar dengan pasanganku. Orang yang rendah hati itu mau berlutut, mau minta ampun, mau mengaku dosanya. Ingat Alkitab katakan dalam kitab Yesaya, bukan kurang panjang tangan Tuhan menolong kita, bukan kurang lebar telinga Tuhan mendengarkan doa kita. Pemisah antara kita dengan Tuhan adalah dosa dan kejahatan kita. Mari kita tidak berbuat dosa lagi. Mari kita mengaku dosa kita. Maka setiap hari penting ada pengakuan dosa kalau ada dosa yang kita lakukan. Karena kita bukan manusia yang sempurna. Kita tinggal di dunia yang tidak sempurna. Kadang kita tidak sadar atau kita sadar melakukan dosa, akuilah dan tinggalkanlah dosa itu. Saudara, ketika di hadirat Tuhan, Tuhan membawa Israel untuk dipulihkan. Apa yang terjadi di hadirat Tuhan? Ketika kita menyembah Tuhan, ketika datang kita beribadah, ketika kita saat teduh, ketika kita mendengarkan pujian penyembahan, ikut dalam pujian penyembahan, kita merasakan hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan adalah kehadiran Tuhan bisa kita rasakan. Kalau zaman dulu Tuhan bisa menunjukkan diri lewat tiang awan, tiang api. Lewat cahaya untuk Saulus jadi Paulus. Lewat api yang menyala tapi semak tidak terbakar kepada Musa. Banyak penglihatan-penglihatan Allah bisa berwujud apa saja. Tapi kalau sekarang Tuhan tetap bisa lakukan dengan cara Dia. Tapi yang benar adalah Tuhan adalah roh. Roh Tuhan itu ada dalam diri saya. Ada dalam diri saudara. Ketika orang masuk dalam hadirat Tuhan, apa yang terjadi? Kesembuhan luka batin. Kesembuhan luka batin. Tulis dalam kolom, saya disembuhkan di dalam hadirat Tuhan. Tulis dalam kolom, saya disembuhkan di dalam hadirat Tuhan. Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui.
Jadi ketika engkau mengalami banyak situasi yang tidak baik, tidak enak dalam dirimu, berserulah kepada Tuhan. Datanglah kepada Tuhan. Berlututlah, datanglah kepada Tuhan. Percayalah, ketika ibu dan bapak datang kepada Tuhan, ayat ini berkata, Tuhan akan memberitahukan kepadamu apa yang tidak kau pahami. Tuhan akan menerangkan langkah-langkah apa yang akan kau lakukan. Saya sering mengalami itu ketika saya mengalami ketidaktahuan apa yang saya lakukan. Ketidakmengertian apa yang harus dilakukan gereja ini. Yayasan yang saya pimpin. Orang keluarga saya terpuruk. Saya pertama datang kepada Tuhan. Setiap datang kepada Tuhan. Di hadirat Tuhan ada kekuatan. Ada tuntunan. Ada tuntunan. Ada hikmat. Ada solusi. Maka datanglah ke hadirat Tuhan Bapak Ibu. Datanglah ke hadirat Tuhan. Apa yang tidak kau mengerti di hadirat Tuhan akan engkau mengerti. Banyak persoalan memang kita nggak paham. Tapi masuk hadirat Tuhan, Tuhan tuntun kita selangkah demi selangkah. Ayat yang ke-6 dikatakan Yeremia 33. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan. Dan aku akan menyembuhkan mereka. Dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Tuhan memulihkan kembali Yerusalem dan Yehuda. Tuhan memulihkan kembali yang berantakan, yang kacau. Begitu juga saudaraku, ketika kita datang kepada Tuhan, akan ada kekuatan Tuhan. Makanya cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Tuhan akan tambahkan sekaliannya pada kita. Memang ada kalanya gak langsung instan, gak langsung dikasih Tuhan jawaban. Tapi Tuhan berkata Pengkhotbah 3:11, indah pada waktunya. Kalau saya melihat bagaimana Musa mengangkat tangan, Israel menang. Musa capek, tangannya letih, turun, Israel kalah di lembah. Yang dipimpin oleh Yosua muridnya. Bagi saya, sepanjang kita angkat tangan, sepanjang kita berdoa, kemenangan di pihakmu. Kemenangan di pihak saya, kemenangan di pihak orang-orang yang tetap berdoa datang di hadirat Tuhan. Maka Daud berkata, lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada beribu hari di tempat lain. Di pelataran Tuhan itu ada hadiratnya, ada kekuatan, ada hikmat, ada tuntunan, ada solusi. Bukankah kita sering merasa gak berdaya, merasa gak mampu, merasa buntu. Tapi Tuhan berkata Matius 11 ayat 28, undangannya selalu berkata, undangan yang terbuka kepada kita. Marilah kepadaku yang letih, yang lesu, berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan ketika ada masalah yang kita alami, itu membuat kita rendah hati. Penderitaan membuat kita rendah hati. Bagi saudara yang lagi menderita, salah satu yang diinginkan Tuhan, ibu dan bapak rendah hati. Kalau belum rendah hati, masalahmu tidak akan siap-siap. Orang yang rendah hati itu mau mengampuni, mau memaafkan, ikhlas dan bersyukur dengan apa yang ada. Dan berkata, Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Saudara, di dalam Alkitab Mazmur 34 ayat yang ke-19. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Ketika masuk di hadirat Tuhan. Mungkin ibu lagi remuk jiwa dengan banyak persoalan pernikahan. Persoalan anak-anak, persoalan keuangan, sakit penyakit. Atau mungkin sudah merasa ada patah hati. Kalau ibu dan bapak datang kepada Tuhan. Percayalah, bapak dan ibu akan dipulihkan Tuhan. Akan disehatkan Tuhan. Akan dikembalikan Tuhan yang terhilang. Datanglah kepada Tuhan. Ada orang-orang punya masalah makin menjauh dari Tuhan. Itu yang salah. Saya punya prinsip. Semakin berat masalahku, semakin aku cari Tuhan. Tidak ada masalah, tetap cari Tuhan. Lebih berat masalah, semakin lebih cari Tuhan. Karena Tuhan adalah jalan masalah kita. Bukankah Tuhan berkata, akulah jalan? Berarti Tuhan adalah jalan semua masalah hidup kita. Dia berkata Yohanes 14:6, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Dia adalah jalan ke sorga. Dia adalah jalan atas seluruh masalah-masalah kita. Kita aja yang mau dibodohi iblis, gak mau mencari Tuhan, gak mau mendekatkan diri kepada Tuhan. Di dalam Alkitab katakan Yesaya 61 ayat yang pertama,
Roh Tuhan Allah ada padaku dan oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Roh Tuhan ada pada Nabi Yesaya dan untuk menyampaikan suara supaya mereka dilepaskan daripada penjara-penjara sakit hati, tersinggung, kecewa. Dilepaskan dari keterpurukan, dipulihkan dari kehancuran-kehancuran, disembuhkan luka batinnya. Aku berdoa Bapak Ibu, apapun masalah yang pahit yang kau lakukan, jangan sakit hati. Jangan biarkan sakit hati tertanam di hatimu. Jangan biarkan engkau menjadi kepahitan, jangan kau biarkan luka batin. Kita sendiri yang akan rugi kalau kita menyimpan kepahitan. Kita sendiri yang akan rugi kalau kita menyimpan luka batin. Jangan simpan sakit hati. Sakit hati, let go. Tulis dalam kolom, sakit hati, let go. Sakit hati, let go. Tulis dalam kolom. Lepaskan, jangan genggam rasa sakit hatimu. Serahkan kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Yang kedua, pemulihan tubuh dan roh. Jadi ketika masuk dalam hadirat Tuhan, bukan hanya jiwa kita dipulihkan, roh dan tubuh kita akan dipulihkan. Yeremia 33:7, aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel dan akan membangun seperti dahulu. Bagaimana dahulu, yang bagus, yang sudah pulih, dipulihkan kembali. Apabila engkau hancur, Tuhan sanggup pulihkan tubuhmu. Kesakit penyakit Tuhan sanggup sembuhkan. Bagi yang sakit katakan dengan iman, dalam nama Yesus, oleh bilur-bilurnya aku telah disembuhkan. 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup oleh kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Tulis dalam kolom, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus aku telah sembuh. Bilur-bilur artinya luka-lukanya, darahnya, cambukan itu membuat ada bilur, ada luka-luka. Dan luka-luka Tuhan Yesus, darahnya menyembuhkan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat firman Allah yang mengajarkan kami bagaimana hadirat Allah memulihkan kami, menyembuhkan kami, memberkati kami. Hari ini Tuhan, semua anak-anak-Mu yang menyaksikan tayangan, siapapun mereka, dimanapun, kapanpun mereka dipulihkan, mereka disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Setiap yang menyaksikan dipulihkan, disembuhkan Tuhan. Pakailah Tuhan sarana media daripada YouTube ini, supaya setiap yang menyaksikan mengalami lawatan Tuhan, hadirat Tuhan, membuat yang lemah jadi kuat, yang susah dihiburkan, bahkan ada mujizat bagi yang sakit disembuhkan. Terima kasih Tuhan, berkatilah semua umat-Mu yang menyaksikan tayangan ini. Urapilah obat-obat yang mereka makan. Pimpinlah juga mereka menghadapi keuangan, masalah rumah tangga, masalah anak-anak. Terberkatilah mereka dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita mengucapkan doa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bawalah berkat damai dari Allah Bapa, cinta kasih sempurna Tuhan Yesus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu terberkati dengan tayangan ini, bagilah link ini kepada banyak orang. Dengan membagikan link ini, saudara terlibat memberitakan firman Allah. Bagi saudara yang ingin renungan harian, atau saudara ingin konseling dengan waktu saya yang padat, saudara mohon maaf kalau saya agak sulit merespon, atau mungkin karena kesibukan saya dimaafkan. Di 0811 63 7347. Kalau untuk saat teduh, saya pasti akan tambahkan, sehingga setiap hari bisa ada renungan singkat bagi Bapak Ibu. Dan bagi saudara yang terberkati dan ingin menabur, taburlah di rekening yang ada. Tuhan Yesus memberkati saudara.
Sampai ketemu di besok hari. Shalom.